Yang pertama kita siapkan dulu satu buah naga. Selanjutnya kita akan buat puding jelinya, maksudnya puding kelapanya ya. Kita siapkan gula sebanyak 100 gram, kemudian Nutrijel yang rasa kelapa 1 bungkus. Kemudian diaduk sampai merata, tujuannya kalau kita masukkan air tidak ada yang menggumpal. Selanjutnya kita masukkan air sebanyak 700 ml. Lalu kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Lalu masukkan 1 bungkus santan instan, ini saya pakai santan kara ya. Kemudian kita aduk, lanjut kita masak. Selanjutnya kita akan masak sampai dia mendidih. Jangan lupa diaduk terus, karena kalau nggak diaduk nanti di bawahnya itu bisa menggumpal ya. Nah, ini setelah mendidih, ini tandanya sudah meletup-letup seperti ini, tandanya sudah masak ya, dan siap kita sisihkan. Kemudian kita siapkan tempat untuk mendinginkannya, lalu kita tunggu sampai jelinya set atau mengeras. Sambil kita menunggu puding kelapanya set, selanjutnya kita akan rebus dulu sagu mutiaranya. Kita udah panaskan air, lanjut kita masukkan sagu mutiaranya, lalu kita akan masak selama 5 menit, lalu matikan api kompornya dan diamkan selama 30 menit ya, supaya kita hemat gas. Dan kita tunggu sampai sagu mutiaranya masak. Ini sagu mutiaranya sudah masak, tandanya sudah tidak ada putih-putihnya ya. Nah, lanjut kita akan sisihkan, lalu siapkan saringan. Kita akan saring. Setelah itu, kita siram menggunakan air dingin. Kita aduk ya, supaya tidak ada yang lengket. Lanjut kita sisihkan ya. Nah, ini puding kelapanya sudah set. Lalu ini saya akan serut menggunakan kerokan kelapa. Kalau teman-teman nggak punya, boleh pakai sendok biasa ya, atau mau dipotong dadu juga bisa. Sesuaikan saja sama selera masing-masing. Nah, ini kita akan kerok dulu sampai semuanya. Lalu siapkan mangkok, masukkan kelapanya atau kelapa KW ya. Kalau saya bilang ini namanya kelapa KW. Kemudian kita masukkan juga sagu mutiaranya yang udah disisihkan tadi. Nah, ini sagu mutiaranya nggak ada yang lengket satu sama lain ya. Lanjut kita masukkan buah naga yang udah dipotong-potong dadu. Ini saya potong dadu ya, kecil-kecil. Lanjutnya kita masukkan biji selasi yang udah direndam. Kemudian kita masukkan juga 1 kaleng susu evaporasi. Kalau teman-teman mau pakai susu cair juga bisa, tapi lebih enaknya itu pakai susu evaporasi. Lanjut saya masukkan 4 saset susu kental manis. Kalau teman-teman mau manis boleh ditambah, kalau mau yang nggak manis boleh dikurangi ya. Disesuaikan aja sama seleranya masing-masing. Lanjut kita aduk. Nah, ini kita tidak perlu kasih pewarna ya, karena dari buah naganya warnanya sudah merah seperti ini. Lalu kita masukkan air sebanyak 200 ml, kita tambah dengan air ya. Lalu ini kita diamkan di kulkas dulu selama 1 jam, karena ini kalau makin dingin dia makin segar. Nah, ini dia setelah saya dinginkan di kulkas selama 1 jam. Ini sudah dingin dan rasanya makin enak dan makin segar. Nah, kalau teman-teman mau jualan bisa dikemas di dalam cup seperti ini ya. Ini saya pakai ukuran cupnya 300 ml. Kalau untuk harga jualnya itu disesuaikan saja sama di daerah teman-teman masing-masing. Ini dia es teler buah naganya, rasanya enak dan mantap. Nah, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Yang pertama, kita akan buat dulu kelapa KW-nya. Kalau mau pakai kelapa asli juga bisa. Nah, masukkan 100 gram gula pasir, kemudian 1 bungkus bubuk Nutrijel kelapa muda. Lalu kita aduk. Kemudian masukkan 1 saset santan kara instan. Lalu masukkan air sebanyak 700 ml. Lalu kita aduk dan siap untuk kita masak. Selanjutnya kita akan masak menggunakan api sedang. Jangan lupa diaduk supaya tidak ada bahan di bawahnya yang menggumpal, dan kita tunggu sampai dia mendidih. Nah, ini puding kelapanya sudah mendidih, tandanya sudah masak. Lalu kita matikan api kompor dan siap untuk kita sisihkan. Kemudian siapkan wadah, lalu masukkan ke dalam wadah, dan kita akan tunggu pudingnya sampai set. Sambil kita menunggu pudingnya set, di sini kita akan potong nangka. Nah, nangkanya kita akan potong. Ini sesuai selera ya, mau banyaknya seberapa, itu disesuaikan saja sama selera teman-teman masing-masing. Nah, ini nangkanya sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini saya pakai 2 buah alpukat. Dan alpukatnya kita akan potong-potong dadu. Kalau teman-teman mau potongnya memanjang juga bisa, disesuaikan saja sama selera masing-masing ya. Nah, ini dia puding kelapanya sudah set. Lalu di sini saya akan serut menggunakan serut kelapa. Kalau teman-teman nggak punya, boleh dipotong dadu atau dipakai sendok juga bisa ya. Disesuaikan saja sama seleranya. Nah, ini saya akan serut sampai selesai. Kemudian siapkan mangkok yang besar untuk mencampurkannya. Lalu kita masukkan kelapanya ke dalam mangkok. Dan alpukat yang udah dipotong-potong kita masukkan juga. Lalu kita masukkan nangka juga. Ini yang udah kita potong-potong juga, kita masukkan semua kita akan satukan di dalam mangkok ya. Kemudian masukkan 1 liter susu UHT. Kalau teman-teman mau pakai susu evaporasi juga bisa. Nah, di sini saya mau pakai susu UHT. Lalu kita aduk supaya tercampur semua. Nah, kalau menurut teman-teman kurang manis bisa ditambah menggunakan SKM ya, atau susu kental manis. Nah, di sini saya pakai susu kental manisnya sebanyak 6 saset.
tapi menurut saya kebanyakan. Nah, jadi saya tambah air putih sebanyak 400 ml. Nah, kalau ini tingkat kemanisannya disesuaikan saja sama selera kita masing-masing ya. Lalu kita aduk sampai merata dan pastikan tidak ada susu di bawahnya yang mengendap. Nah, lanjut kita akan diamkan dulu di kulkas selama 2 jam karena ini dimakan dingin makin enak. Nah, ini dia es teler alpukat nangkanya. Ini sudah saya diamkan di kulkas sekitar 2 jam. Nah, ini dingin sekali. Nah, ini cocok banget untuk hari panas ya, atau untuk ide jualan juga bisa bulan puasa nanti. Nah, kalau untuk jualan bisa dikemas di dalam cup seperti ini. Nah, saya ini pakai ukuran cupnya 300 ml. Atau untuk harga jualnya itu disesuaikan saja sama di daerah teman masing-masing. Nah, jika suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Yang pertama kita siapkan dulu buahnya. Nah, ini saya pakai buahnya buah pir, mangga, sama semangka. Kalau teman-teman mau buah lain juga bisa, disesuaikan aja ya sama seleranya. Lanjut kita buat jelinya. Kita masukkan gula pasir sebanyak 100 gram. Lalu masukkan 1 bungkus Nutrijel ras yang plain dan 1 bungkus bubuk agar-agar putih yang swallow ya. Lalu kita aduk sampai tercampur supaya pas masukkan air tidak ada yang menggumpal. Lalu masukkan air putih sebanyak 1000 ml atau 1 liter. Lalu kita aduk sampai rata dan siap untuk kita masak. Lalu kita akan masak jelinya dengan api sedang dan jangan lupa jelinya diaduk terus ya supaya tidak ada bahan di bawahnya yang menggumpal. Nah, ini jelinya sudah mendidih, tandanya sudah matang. Lalu kita matikan api dan kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya kita siapkan cetakan jeli ini, cetakan yang bulat. Lalu buahnya yang udah kita potong-potong kita masukkan ke dalam cetakannya. Ini besar potongannya sesuai selera aja ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan jelinya ke dalam cetakan sampai penuh atau sampai batasnya cetakan itu. Lalu kita akan tutup dan kita akan dinginkan ya sampai jelinya set dan mengeras. Selanjutnya kita akan masukkan buah yang kedua, itu buah pir. Nah, kita masukkan ke dalam cetakan sama seperti tadi ya. Setelah penuh semuanya baru kita masukkan puding jelinya sampai batas cetakannya. Lalu kita tutup dan kita sisihkan dulu sampai dia set. Nah, ini setelah jelinya mengeras dan set, lalu kita akan buka. Nah, ini hasilnya bagus ya, bulat-bulat. Selanjutnya kita akan buka juga untuk yang kedua. Nah, hasilnya juga bagus. Lalu kita siapkan mangkoknya yang besar, lalu kita masukkan ke dalam mangkok. Lalu masukkan biji selasi yang sudah direndam. Dan kita akan kasih kuah. Nah, ini kuahnya saya beri 1 kaleng susu evaporasi. Kalau teman-teman mau pakai susu cair juga bisa. Tapi kalau teman-teman mau kuahnya lebih creamy dan enak, pakai susu evaporasi ya. Selanjutnya saya campuri dengan susu kental manis. Nah, di sini saya pakainya sebanyak 6 saset. Kalau teman-teman nggak mau kemanisan, boleh dikurangi ya. Lalu saya tambah dengan air sebanyak 400 ml. Nah, ini sudah tercampur semua dan ini ada sedikit buahnya ya yang tersisa. Jadi saya masukin aja ke dalamnya. Dan ini juga ada buah semangka. Nah, sebaiknya kita akan dinginkan dulu di kulkas beberapa jam karena makin dingin dia makin enak. Nah, ini dia es fruit jelly ball-nya. Kalau teman-teman mau jualan itu bisa dikemas di dalam cup seperti ini ya. Ini cupnya ukuran 300 ml. Ini recommended untuk jualan bulan puasa ya, atau cemilan di musim panas karena ini kalau kita makan makin dingin itu makin segar. Nah, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Yang pertama kita siapkan dulu ubinya. Ini saya pakai ubinya setengah kilo. Lalu siapkan kukusan. Masukkan ke dalam kukusan dan kita akan kukus sampai ubinya matang. Jangan lupa ditutup ya supaya cepat matang. Nah, ini ubinya setelah 30 menit saya kukus. Kita akan tes tusuk dulu. Kalau sudah nggak keras ditusuk berarti ubinya sudah matang ya. Kita akan sisihkan. Selanjutnya kita siapkan 3 sendok gula pasir. Ini kita akan membuat puding jelinya ya, puding ungunya. Setelah itu masukkan 1 bungkus agar-agar Nutrijel yang plain. Lalu diaduk supaya sampai merata, supaya kalau masukkan air nggak ada yang menggumpal bahannya. Lalu masukkan air sebanyak 700 ml dan kita aduk, lalu kita akan masak. Jangan lupa dikasih pewarna ungu biar warnanya ungu ya. Lalu kita masak dan kita tunggu sampai mendidih. Jangan lupa diaduk supaya tidak ada di bawahnya yang menggumpal ya. Nah, ini tandanya sudah mendidih pudingnya dan ini sudah masak. Lalu kita akan sisihkan dulu. Kita tunggu sampai dia set. Selanjutnya kita akan masak sagu mutiaranya. Kita panaskan air lalu masukkan sagu mutiara. Jangan lupa diaduk. Kalau mau warnanya ungu, beri pewarna ungu ya. Dan kita tunggu sampai sagu mutiaranya masak.
Nah, ini sagu mutiaranya sudah masak. Tadi aku cara memasaknya, kita panaskan selama 5 menit, lalu kita diamkan dan ditutup selama 30 menit. Metodenya 5 menit 30 menit ya. Selanjutnya kita akan buat kuahnya ya. Saya pakai air biasa 250 ml, lalu pakai susu kental manis sebanyak 6 saset. Kalau mau pakai susu UHT juga boleh. Kalau mau ekonomis lebih baik pakai susu SKM aja ya. Lalu kita aduk biar menyatu susu dengan airnya. Selanjutnya kita masukkan 1 kaleng susu evaporasi. Ini saya pakai yang mereknya Carnation ya. Kalau mau pakai merek lain juga boleh. Kalau pakai susu evaporasi ini dia kuahnya lebih creamy ya. Kalau mau pakai susu UHT aja juga boleh, sesuai selera aja ya teman-teman. Selanjutnya kita akan haluskan ubi ungunya. Kita haluskan pakai blender. Kalau mau dihaluskan pakai whisker juga boleh. Lalu kita masukkan 1 saset santan kara instan. Kalau nggak mau pakai santan juga boleh, sesuai selera aja. Selanjutnya masukkan gula sebanyak 3 sendok makan. Jangan lupa ditambahkan air ya. Nah, ini setelah di blender dan halus, kita akan keluarkan dulu, kita akan sisihkan ya. Nah, ini bahan-bahannya sudah siap semua. Selanjutnya kita akan isi ke cupnya. Saya akan menggunakan cup ukuran 300 ml. Ini saya akan tuangkan ubinya sebanyak 2 sendok atau 3 sendok, sesuai selera aja ya. Lalu kita tambahkan Nutrijel jelinya. Banyaknya juga sesuai selera ya. Selanjutnya sagu mutiara. Kita tambah sedikit lagi ya. Lalu kita akan kasih kuah. Nah, ini dia ubi ungu sagunya. Kita akan cicip dulu ya, rasanya gimana. Kelihatannya enak banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, rasanya enak, kuahnya creamy, dan ubinya juga pas ya manisnya. Nah, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Oh ya, untuk bulan puasa 2024 nanti, ini salah satu ide jualan ya, recommended banget. Dan bahannya juga simple, tapi rasanya mantul banget. Nah, terima kasih ya telah menonton. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Pertama kita siapkan panci, lalu kita masukkan gula pasir sebanyak 3 sendok. Kalau mau manis, gula pasirnya boleh ditambah ya. Setelah itu 1 bungkus bubuk Nutrijel rasa kelapa. Kita akan membuat kelapa KW-nya dulu ya. Kalau mau pakai kelapa asli juga nggak apa-apa, boleh. Nah, kalau aku ini buatnya cuma kelapa KW. Lalu kita campur agar merata. Tujuannya supaya kita masukkan air, tidak ada yang menggumpal bahannya. Lalu kita masukkan air sebanyak 700 ml. Dan kita masukkan 1 bungkus santan kara. Biar kayak kelapa asli ya kalau pakai santan kara. Nah, lalu kita aduk sampai tercampur rata semuanya. Lalu kita masak dengan api sedang. Jangan lupa diaduk supaya tidak ada bahan di bawahnya itu yang menggumpal. Kita aduk terus sampai puding kelapanya masak. Nah, ini puding kelapanya atau kelapa KW-nya sudah mendidih. Nah, ini tandanya sudah masak. Lalu kita angkat dan kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya siapkan cetakan. Lalu kita tuangkan ke dalam cetakan dan kita akan dinginkan sampai puding kelapanya ini set. Selanjutnya siapkan panci, lalu kita akan membuat kuahnya. Di sini saya pakai santan. Santannya sekitar 800 ml. Kita akan masak santannya sampai dia tercampur dengan gula. Lalu kita akan masukkan gula pasir sesuai selera manisnya mau seberapa. Ini saya pakai cuma 4 sendok. Lalu kita aduk sampai gulanya larut. Nah, ini kita akan masak kuahnya menggunakan api sedang. Jangan lupa kasih daun pandan supaya wangi. Ini kita harus aduk terus ya supaya tidak pecah santan. Dan kita akan tunggu sampai dia masak. Setelah santannya mendidih, lalu kita matikan kompor dan kita sisihkan. Kita tunggu sampai kuahnya dingin. Selanjutnya siapkan mangga. Ini saya pakai mangganya cuma 2 mangga. Lalu ini kelapa KW-nya tadi udah dingin lah. Ini kita akan serut. Ini pakai serutan kelapa. Kalau mau samaan sama aku, nanti aku cantumin ya linknya di deskripsi. Selanjutnya ini bahan-bahannya sudah siap semua. Ada jeli kelapa, ada biji selasih, dan mangga yang udah dipotong-potong dan kuahnya. Lalu kita siapkan pakai cup. Kita masukkan kelapa KW-nya ke dalam cup, atau terserah mau dicampur semua juga boleh. Sesuai selera ya takarannya. Nah, kita masukkan mangganya sesuai selera juga. Lalu biji selasih sesuai selera juga, kalau mau banyak juga boleh. Dan jangan lupa dikasih kuah. Nah, ini dia, satu resep ini dapatnya cuma 6 cup, cupnya berukuran 300 ml. Kalau teman-teman mau dicampur ke satu wadah juga bisa. Nah, ini aku mau coba gimana rasanya. Oke, kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Rasanya segar. Kalau makin dingin ini makin mantap. Nah, ini recommended banget untuk buka puasa nanti ya, ide takjil atau bisa juga untuk ide jualan. Nah, jika suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Di komen ya, mau apa lagi nih masaknya. Yang pertama kita akan masak dulu puding mangga susunya. Ini saya masukkan 1 bungkus pudingnya, lalu tambahkan air sebanyak 500 ml. Ini dimasaknya sesuai dengan petunjuk yang ada di kemasan ya. Lalu kita aduk dan lanjut kita akan masak. Lanjut kita akan masak pudingnya. Ini kita menggunakan api yang sedang aja ya. Jangan lupa diaduk supaya bahan di bawahnya itu tidak menggumpal. Nah, ini pudingnya sudah mendidih. Ini tandanya pudingnya sudah masak dan kita matikan api kompornya, siap untuk kita sisihkan pudingnya. Lalu kita siapkan cetakan. Nah, kita masukkan puding ke dalam cetakan dan kita tunggu pudingnya sampai mengeras atau set. Kemudian kita akan buat puding mangganya, lalu masukkan gula sebanyak 100 gram dan masukkan Nutrijel rasa mangga 1 bungkus. Kemudian kita aduk supaya tercampur rata. Tujuannya supaya pas kita masukkan air tidak ada bahannya yang menggumpal ya. Kemudian masukkan air sebanyak 700 ml dan siap untuk kita masak. Lanjut kita akan masak menggunakan api sedang. Jangan lupa diaduk supaya tidak ada bahannya yang menggumpal dan kita akan tunggu sampai pudingnya mendidih. Nah, ini pudingnya sudah masak, tandanya sudah mendidih. Lalu kita akan matikan api kompornya dan siap untuk kita sisihkan. Siapkan tempat untuk mendinginkan pudingnya dan kita akan tunggu pudingnya sampai mengeras atau set ya. Selanjutnya kita akan masak sagu mutiaranya. Ini airnya sudah panas, masukkan 1 bungkus sagu mutiara, lalu diaduk dan kita tunggu sampai sagu mutiaranya ini mendidih. Setelah mendidih selama 5 menit, lalu kita akan matikan api kompornya selama 30 menit. Nah, ini 30 menit didiamkan. Nah, ini sagu mutiaranya masih ada putih-putihnya ya, berarti tandanya belum masak. Lalu kita hidupkan api lagi, kita masak lagi selama 5 menit, lalu kita diamkan lagi selama 30 menit. Nah, tekniknya seperti itu ya kalau masak sagu mutiara. 5 menit kita masak dan 30 menit kita diamkan untuk menghemat gas. Nah, ini sagu mutiaranya sudah masak ya, tandanya sudah tidak ada lagi yang putih-putihnya. Lalu kita sisihkan. Kemudian kita akan saring sagu mutiaranya ini. Lalu kita siram dengan air dingin, jangan lupa diaduk. Tujuannya supaya tidak menempel ya satu sama lain. Kemudian siapkan mangga. Nah, ini saya pakai mangganya cuma 3 ya. Kalau teman-teman mau pakai banyak juga boleh, sesuaikan sama selera. Nah, ini duanya akan saya potong dadu dan satunya saya akan blender. Lalu kita akan potong puding mangganya yang udah set ini. Ini kita akan potong dadu ya. Kemudian siapkan mangkok yang lebih besar. Lalu kita masukkan puding yang udah kita potong-potong tadi. Kita masukkan semuanya ya ke dalam mangkok, kita satukan. Masukkan juga sagu mutiaranya dan mangga yang udah dipotong-potong. Kemudian masukkan juga mangga yang udah dihaluskan. Lalu masukkan 1 kaleng susu evaporasi. Tambah dengan 400 ml air putih. Dan 6 saset susu SKM. Nah, ini tingkat kemanisan disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau mau manis boleh ditambah, kalau nggak mau manis boleh dikurangi ya. Lanjut kita aduk sampai merata, sampai tercampur semua ya. Pastikan tidak ada susu SKM-nya itu yang mengendap di bawah, di dasar adonannya. Lanjut kita dinginkan di kulkas. Nah, ini setelah 1 jam saya dinginkan di kulkas. Ini seger ya. Dia kalau makin dingin itu makin enak dan makin creamy, makin seger. Apalagi di musim panas-panas begini ya. Nah, jika teman-teman untuk jualan bisa dikemas di dalam cup seperti ini ya. Nah, ini saya pakai ukuran cupnya 300 ml. Satu resep ini sekitar 9 cup saya dapat ya. Nah, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.